Suplai napas, nyawa, makanan yang dari induk ke cempe itu kan rabedo kaya ilmune menungso. Jadi posisinya tali pusar ini adalah yang mentransfer seluruh kehidupan dari induk ke cempe. SOP-nya babon setelah melahirkan harusnya juga diapain gitu kan. Tapi paling tidak kita bercerita masalah cempe dulu. Nah, langkah awal seketika cempe-cempe ini sudah mulai ae, terus kita coba masukin jari kita tuh udah mulai nyut, artinya dia sudah menghirup udara segar, organ bekerja, dan dia sudah mungkin mulai lapar. Aku rodok sulit nek iki tak karo deprok iki cerita iki. Jadi bahasane nek kok wis kadung wis susune nono. Kadung susune wis entek. Ya jane aku rodok ngelu lek pilih jawab. Harus dari langkah awal itu kita pelajari trouble-nya di mana, lantas ya kalau kambing itu menghilangkan stresnya. Itu paling tidak ya dengan kondisi perkandangan yang bersih, sehat, aman, rapi, pakan cukup. Kita berusaha tahu lah kebutuhannya dek apa. Kadang pusing guys. Weh, jan. Tapi hari ini kontennya ora dan bagus banget, dan bagusnya jelas-jelas ngentekne kandang wis koyo judulnya. Nah, coba tani tak kasih kesegaran, tak kasih segeran sih. Ora parang nakal, Dik. Dik, ora parang nakal. Medun, turun. Nggih. Metu. Keluar. Iki jane kan anyar to, guys. Ambiar, Mas. Metu, napa kok ora dipentung ora. Nah. Di posisi ini segerane kambing-kambing kita di kandang iki apa iki menjadi bagian dari resep beracak kok ya? Oh iya. Nanya. Yang jelas kalau kita melihat dengan kondisi kambing jantan kok wak wuk jelas orang nyemelain. Baik, jelas sehat. Rabu. Tapi guys, kita banyak kasih waktu hari ini ke Pak Wiro. Jadi juga banyak teman-teman yang belum tahu handling awal pertama kali kambing melahirkan. Oh wes ngedok sumune apa engko ndak dolare kuning neh. Kan cerita meneh. Ini kita bercerita lagi awal dari bagaimana handlingnya ya, karena kita sering dapat telepon, kita sering dapat jabrian terkait dengan bagaimana saat kambing melahirkan langkah awal yang diambil itu seperti apa. Ternyata banyak juga teman-teman yang masih mengalami kebingungan, masih awam terkait dengan ini. Induk, karakter induk ini biasanya warna-warna ya Pak ya? Warna-warna. Ono ya sing gemati, ya ono sing ora ndilat anake babar blas gitu ya. Jadi ada yang sama sekali nggak menjilat, tapi ada juga yang ketinggal anaknya itu dia bengak-bengok. Nah, ini salah satu kebetulan kambing kita melahirkan itu gemati karo anak ya. Gemati. Cuman kadang-kadang setelah kita lolos dari masalah induk, belum tentu juga kita lolos dari masalah cempe. Nah, sebenarnya kita akan bercerita gini Pak Wiro hari ini. Ada pembeda. Seketika kita pelihara domba, seketika kita pelihara Jawa Randu atau kambing yang lain mungkin ya, yang rumpunnya kambing selain kambing kalising itu kan tiap ekor kambing mempunyai karakter dewi-dewi. Sampean pernah enggak Jawa Randu? Belum pernah. Domba? Belum pernah. Berarti sak jege urip sampean ketika kambingnya mana ya nyusokne berarti. Ayo nyusokke. Nah, bedanya di situ, guys. Kalau kita pelihara domba kadang-kadang mau mana monggo, orang monggo, mau dimanapun biasanya kan teko gede. Nah, ini ya bedanya di sini loh, guys. Jadi domba, ini kita bercerita domba dulu. Domba itu kalau mana biasanya cempene dalam waktu hitungan 10 menit aja dia sudah berdiri dan dia udah nyusu sendiri. Jawa Randu juga rata-rata kayak gitu. Cuman kalau yang kambing mungkin kastane kali ya atau gimana ya? Ya mungkin. Hah? Mungkin. Kalau kita bercerita mungkin ukuran mungkin juga mempengaruhi. Ukuran ya, satu itu, terus kedua mungkin kastane kali. Kasta. Jadi corok kasta mungkin kemlelet rodoan ngono. Jadi rodok minta punya perhatian yang lebih. Jadi kalau kambing-kambing yang kayak jenis kambing kali gesing ini biasanya ini juga nanti kita treatment ke Pak Wiro. Treatment? Kita tanya juga ke Pak Wiro bahwa penanganannya akan lebih intens, akan lebih
eksklusif terkait dengan setelah dia melahirkan. Sebelum ari-ari juga keluar. Ki mau kakang kawae wis ana di hari-hari ini ki rung metu. Lah jebenge jabang bayi kuwi. Nah, jadi biasanya yang terjadi yang sudah langkah awal kita bercerita tentang tali pusar dulu mungkin Pak Wiro ya. Jane sudah sering kali kita konten, cuman ini kita nggawe runtutan. Kambing ini kan baru aja melahirkan. Penanganannya tadi pertama apa? Pertama muka ya, bagian hidung sama cangkem mulut. Karena itu area pertama dia menghirup udara segar di pernapasan dunia. Intinya jalur pernapasan biasanya kan ada yang kalau bahasa Jawanya itu ngokop kawah ya. Lendir. Lendir ngokop kawah itu kan kawah itu kekokop jadi sehingga nanti akan menyumbat di area leher kan, di area pernapasan, sehingga kita harus keluarkan dulu, kita harus bantu dulu bersihkan mungkin dengan, kalau kita tadi dengan gombal ya, dengan kain bekas kita logokkan, itu pasti ada lendirnya kita. Nah, terus area hidung itu biasanya di apa? Lap ya Pak Wiro ya. Setelah dilap itu kan cempe itu kalau lahir bayi juga itu kan diharapkan dengan nangis. Nah, ini juga nangis. Jadi seketika dia gitu berarti paru-paru bekerja, jantung bekerja, dan semua organ pada ini berarti bekerja, artinya hidup. Ya kan? Nah, makanya paling langkah awal yang kita ini harusnya ya memang dari area napas dulu. Setelah itu baru yang lain ya Pak Wiro ya. Nah, termasuk tali pusar. Ini kita bercerita tali pusar. Tali pusar ini suplai napas, nyawa, makanan yang dari induk ke cempe. Itu kan rabedo kaya ilmune menungso. Jadi posisinya tali pusar ini adalah yang mentransfer seluruh kehidupan dari induk ke cempe. Ayo mulai ngadeg ya. Nah, jadi posisinya ini dengan kondisi kita motongnya ya Pak Wiro ya. Motongnya paling enggak sejengkal, kok sejengkal sih? Sekilan. Sekilan lebih kita longane iki. Sekilan lebih lah ya. Jadi posisinya sekilan lebih dengan harapan tidak termasuki bakteri secara cepat. Gampangannya nek umpama kok mepet banget di area sini misal ya. Mepet banget itu biasanya cara bakteri mlebu kan lebih cepat perjalanannya dibanding istilahnya nek sing rodok panjang, wis berlogikanya kayak gitu aja. Nah, setelah tali pusar selesai, setelah tali pusar itu dengan normal dan istilahnya iki posisinya wis terpotong ya. Langkah utama adalah kambing ini, karena tadi kita berbicara ini rumpunnya itu jenisnya kambing mungkin berkasta lebih tinggi, kebiasaannya pada umumnya itu biasanya kayak gini guys. Hah? Kowe lak keprewe lak ngadeg kowe. Dicedekke kali. Nah, langkah awalnya itu adalah cempe itu biasanya kita harus susokke. Aduh. Ini mungkin saking gematine apa saking bingungnya toh iki. Ini belum perjalanan beranaknya, ini belum setengah jam. Jadi kondisi kambing ini masih mungkin mengalami tingkat stres yang agak tinggi. Nah, nanti kita juga akan bercerita tentang bagaimana kambing ini SOP-nya babon setelah melahirkan harusnya juga diapain gitu kan. Tapi paling tidak kita bercerita masalah cempe dulu. Nah, langkah awal seketika cempe-cempe ini sudah mulai ae, terus kita coba masukin jari kita tuh udah mulai nyut, artinya dia sudah menghirup udara segar, organ bekerja, dan dia sudah mungkin mulai lapar, mulai haus. Nah, jadi langkah awal yang kita lakukan tentunya kaya Pak Wiro kuwi. Isoke. Jadi kita usahakan nek cara Jawane, cara peternak tradisional ben ora blangkemen. Nek es kadung biasanya kenapa cempe kadang teman-teman mengalami susah nyusu di saat setelah kelahiran, kadang-kadang telat nyusokne. Nah, itu sing jenenge tembunge kalau kita berbicara masalah blangkemen iki apa kadung ramut kaya gitu kan. Nah, jadi paling tidak kita usahakan 5 menit, 10 menit atau 5 cucupan, 6 cucupan seketika air susu minimal kolostrum sudah masuk, sudah ngenyut, sudah ada keinginan untuk ngenyut, itu berarti kan setelah blangkemen ya Pak Roy ya. Jadi wis dia sudah ada keinginan untuk menyusu. Hati-hati lagi juga teman-teman, kadang-kadang cempenya kan ada yang kadung sudah blangkemen, itu biasanya terjadi susah untuk ngenyut. Apakah itu bisa dibilang trauma? 1 trauma, 2 tidak sehat, ketiga dia sudah nggak mood. Tapi seketika kok nggak, artinya dia terus kok dia nggak punya keinginan untuk nyusu kayak gini,
Ini langkah pertama yang kita lakukan adalah biasanya kita pakai dot. Oh, langsung Nah. dot. Pakai dot, terus pemerahannya ini yang riskan itu pemerahannya ini, guys. Nah, kemarin punya teman kita itu kambing dari kita kan sehat. Setelah beranak anaknya belendut-belendut, delala anaknya 2 kan mati 1. Lah, susu yang awalnya normal dengan keluar air susu seperti ini, nah kayak gini kan. Tapi iki do kuning neng kali ya. Ora lah ya. Ya sembuh lah. Nah, ini posisinya mungkin kalau pemerasannya ini kan jenis-jenis kulit tipis ya. Ini sangat riskan pada area saraf kecilnya. Jadi ketika kita merahnya ini tidak pada langkah dan posisi yang benar, nanti akan terjadi pembengkakan, keluarnya bisa darah, guys. Jadi air susunya itu keluar bisa darah. Jadi hati-hati. Darahnya pecah ya. Saraf kecilnya. Jadi ini kita keluarkan ini memperlancar ini dulu. Biasanya kan teman-teman langsung nyet yang di area sini ininya belum apa namanya? Urung kebuka dalane. Ya, ininya belum lancar sehingga terjadi kan bolak-balik pelentang-pelentung kayak gini kan akhirnya ini jadi bengkak. Iya. Nah, akhirnya jadilah mastitis. Nah, jadi ini kita lancarkan dulu serit. Ini kan langkah pertama ketika cempenya susah minum terus harus kita pakai dot ya harus gelem-raglem kayak gitu. Apalagi babone kadang ora rumangsa duwe anak. Lah, ini repot juga. Jadi ini langkah-langkah istilahnya bagaimana kita handling di saat kambing melahirkan. Karena banyak juga request teman-teman yang seperti itu. Selain request, tolong dibuatin konten. Kadang-kadang kita nyauri teman-teman di dalam WA atau pun ya kadang anti tumek juga ya. Karena kalau nggak ada sampel, nggak ada yang kita pegang kayak gini ya sulit juga. Tapi ini mumpung juga ini momentum saat kambing ini melahirkan. Jadi kita harus perlu kasih tahu ke teman-teman dan ini sebagai jawaban juga dari teman-teman. Iya. Tuh, Ya praktek ya teori. ya praktek. Trouble Indo. Banyak pertanyaan, Mas, kambing saya susunya nggak keluar sama sekali. Nah. Kemarin baru melahirkan, sungune tugel, pokoknya seten. Nah, Jadi susunya ujuk-ujuk pertama lahir itu oke Mas, produksi banyak. Tapi awalnya tapi setelah sungune tugel, ya seten. pokoknya seten itu dia nggak keluar sama sekali. Jadi kambing yang trouble dari induk yang saat melahirkan ini memang perlu kita lakukan inten ya. Jadi di saat dia melahirkan itu kan awalnya ketika mau melahirkan itu kadang-kadang kambing kita nek bercerita dari awal kadang sulit makan karena dua-dua ngeluh ya. Ya. Minum juga nggak mau. Tapi setelah dia melahirkan istilahnya itu sudah plong beban hidupnya. Jadi sudah lega. Nah, ini harus kita jamu sebaik mungkin baik dari nutrisi pakan ataupun minuman. Oh gitu. Nah, ini langkah kita bercerita dari awal dulu. Lah, seketika kambing ini untuk memulihkan fisiknya aja masih perlu proses beberapa hari, minimal nifasnya juga selesai itu kan di 22 hari kemudian. Di situ dia masih mengalami mungkin perutnya juga ya biarlah lemes sewe urung mari kan ya. Jadi setelah itu kan juga ada nifas, darah kotor itu keluar akan 21 hari kemudian selesai. Nah, seketika terjadi perawatan yang tidak pas, apalagi tanduknya patah, dia akan tambah sakit, ngeluh. Ngerasane awake wae urung posisi enak wis tambah sengsara kan ngono ya bahasane. Apalagi kita ngerawatnya kambing ini rasa karo terus tampongi plak dia akan tambah Stres. juga stres. Jadi perawatan kambing saat melahirkan itu riskan dan rentan sekali dengan stres. Nah, stres itu akan menyebabkan metabolisme seluruh tubuhnya ini berubah. Termasuk sekarang kalau kita berbicara masalah kambing perah, saya yakin teman-teman pemerah kambing itu kalau enggak orangnya inten ataupun jamnya sama ataupun pakannya konsisten dengan cara merahnya juga dengan pola yang sesuai ataupun istilahnya ora pas seko sehari-hari ini ora biasa nih wong itu wis hari berikutnya akan berkurang banyak. Nah, jadi hindari rawan stres kalau susunya mau berproduksi bagus. Satu. Kedua, dengan nilai nutrisi yang cukup. Artinya apa? Kambing itu butuhnya serat, air, dan protein. Proteinnya untuk produksi susu itu juga harus di-up. Satu lagi, airnya juga di-up. Karena bentuk susu itu adalah air, guys, cair. Jadi kita harus sesuaikan kebutuhannya. Nah, seketika susunya itu kok arep produksi lancar, ning rawurung kok bokongnya ini areane kok dipangan blatung karena kita kemproh ataupun karena kita nggak bersih ataupun karena kita nggak mandikan. Ini nanti
schedule Pak Wiro, ini SOP Pak Wiro, ini setelah ini hari-hari keluar ini mesti nanti dikopiok. Iya. Dikopiok, setelah itu kita ada obat anti laler ya Pak Wiro ya. Anti lalernya itu bisa Gusanek, bisa apalah yang jelas itu kurangi lalat untuk mendekat karena bau amisnya gitu ya. Nah, seketika coba bayangkan saja kita kena arit titik wis ngeluh kok apa meneh sing area bokongnya ini digerogoti. Iya, betul. Apakah dia akan konsentrasi ke produksi susu? Apakah dia akan konsentrasi ke makannya enak? Karena setelah makan camul kene cerkot terus tok. Nah, kan kayak gitu loh. Jadi itu banyak kasus yang memang dialami banyak pemula, tapi juga enggak kok ini mustahil teman-teman bisa, pasti bisa semua. Karena semua ini barang kelihatan ya. Barang ketok artinya bisa dicoba dan istilahnya menurut teori yang benar, artinya dengan perawatan yang lebih intens kita yakin nanti teman-teman akan berhasil. Nah, satu itu, dua itu, ketiga itu ada penyebab juga air produksi susu berkurang. Itu seketika wedhus mana orang sampean cek cacing ndek tumone. Oh iya. Nah, Iya. tumone oke, nutrisi yang dia serap mau kasih makan apa pun boro-boro ngeproduksi susu. Dipangan tumo. Dipangan tumo, dipangan cacing. Nah, ada obat cacing yang kita jual di KKTV itu pantangannya kan dengan kambing posisi bunting. Karena spektrum luas adalah akan menyebabkan pada saat bunting itu keguguran. Nah, kita harapkan kalau ngobati cacing untuk induk-induk yang bunting sebaiknya 2 atau 3 hari setelah kambing melahirkan. Sekarang gini logikanya. Begitu mana entes mulus ngeluh langsung dobati cacing sengsara, guys. Pasti ada reaksi. Ada metabolisme juga yang memaksa unsur pencernakannya. Jadi paling enggak setelah rodok tenang, rodok mangane wis normal, rodok penak itu diobati cacing, itu di hari kedua ataupun ketiga sambil mandi. Setelah mandi kita obati tumo juga, setelah itu juga kita obati cacing. Dimaksudkan setelah normal gitu ya. Paling enggak kalau kita ngobati kambing, orang pun kan didelok nek cara wong dicek tensine. Fisiknya mampu enggak kita paksai dengan obat ABC. Kalau fisiknya terlalu lemah nanti antem obat malah lebar wedhus biasanya. Biasanya kayak gitu. Jadi langkah-langkah seperti itu kita ambil ya sesuai dengan prosedur lah ya. Paling enggak kita memahami wedhus gigik kok ngene kondisine nek kita antem obat iki kira-kira kuat apa ora, kita harus sesuaikan. Untuk yang sudah kadung, susunya nggak keluar, lalu mau dikasih susu apa, Mas? Aku rada sulit nek iki tak karo Deprok iki cerita iki. Jadi bahasane nek kok wis kadung wis susune nono. Iya. Kadung susune wis entek. Ya jane aku rada ngeluh lek kuwi jawab. Ya jadi mau ndak mau. Lek wis kadung ki wis kadung stres, kadung apa susune nggak keluar lagian cempene butuh hidup. Nah, kuwi. Nah, itulah yang menyebabkan kita perlu keluar anggaran, guys. Kamu juga stres ya kalau kayak gitu. Stres. Aku stres. Kadang masih wedhus dhewe kudu tuku susu e. Nah, itu untuk apa? Bot-bote siji nutupi wirang, sing keloro ben ya ada kehidupan baru ini sehat. Kalau yang sudah kadung ya treatmentnya kita harus dari langkah awal itu kita pelajari trouble-nya di mana, lantas ya kalau kambing itu menghilangkan stresnya itu paling tidak ya dengan kondisi perkandangan yang bersih, sehat, aman, rapi, pakan cukup. Kita berusaha tahulah kebutuhannya dhek apa. Yang sudah kadung itu kan tidak 1-2 hari lantas ini kembali normal. Apalagi kalau kita ngomong sudah kena mastitis, ampun dah. Wis gelem tekan sapi cempe yang ragati susu gitu kan. Nah, 1 bulan awal kita biasa usahakan harusnya susu murni. Makanya kalau dalam hitungan wedhus manak gek 3 dina terus mastitis, modar gasi ini posisi ini. Tuku susu murni kok dengan 25.000 35.000 per liter ya sokne cemple kok. Nah, kalau setelah 1 bulan ke depan berikut itu biasanya boleh dicampur dengan kondisi skim. Ora oleh kokean banyu tapi golek kokean banyu juga mek ngendil. 4 sendok dengan takaran 1 liter gitu aja wis normal. Nah, itu kita harus baru 30%, guys. Yang 70% tetap harus susu murni. Nah, setelah 2 bulan ke sana baru 50-50 bandingannya itu yang kita terapkan di KKTV. Tidak harus niru KKTV. Karena nek KKTV ngopros ngene iki kadang ya bener, kadang ya salah ning biasane sok oke salah. Tapi apa ini kita berceritakan berdasarkan pengalaman yang kita lakukan. Jadi kayak gitu, guys. Jadi kalau
memang kalau kita ternak itu langkah awal ya susune sing kualitas itu serabakan bikin ribet. Tapi nek ndelala susune kurang ya karena ya piye itu sudah konsekuensi yang harus kita ambil. Apalagi cempene api. Masa ora diseleduk susu kan ya eman ora payu larang kan gitu. Muncul masalah baru. Muncul masalah baru apa meneh? Mas, bar disusu cempeku mencret. Lalu susu sing anti mencret ki apa? Susu murni. Disusu apa kuwi? Susu skim. Ya mesti mencret. Susu murni, Mas. Karena kan gini, kalau susu skim saya tidak berani ngomong kok tidak bikin mencret, mesti bikin mencret. Apalagi acuan aduannya itu tidak sesuai. Karena gini, metabolisme cempe yang 0 hari atau 0 bulan atau 1 bulan atau 2 bulan, aslinya kan jatahi kan iki. Ya. Kebutuhannya kan ini. Jadi susu ini dihasilkan dari metabolisme induk ini, posisinya kan dia mangan ijoan, mangan opo, sehingga kebutuhannya cocok untuk ini. Lah nek seketika sudah diganti susu olahan, itu kan kalau kita ngomong sedikit banyak kan sudah diolah, diproses ya. Orang mungkin kan kambing cempe seperti ini kok dilatih sing garingan kan ya. Tetap mesti kita pakai air. Penyebab mencret satu, banyune kepanasan, airnya terlalu panas aja mencret. Sekarang kita bedakan suhu susu ini srit anget-anget kuku. Seketika kita nggak tahu ngejare anggite men cempene ora masuk angin gitu ya, rodok kepanasan, mencret. Kebanyakan skimnya juga mencret. Kebanyakan airnya juga mencret karena iso ya kembung. Ya iso karena apa pencernaannya ini rung kuat. Jadi kalau nggak mau mencret itu tetap 70 atau 80% kita usahakan yang banyak itu yang murni. Banyak yang murni. Jadi tetap kita nggak bisa guys kalau ngelos apalagi kambing baru lahir kok langsung susu skim, nggak bisa. Tetap harus kolostrum dan harus ada susu murninya. Gitu. Kurang lebih kok ngono. Wis cukup nek iki ya, sesuk meneh nggih sesuk neh kontene. Aku ya mumet sira elek iki. Masalahnya kan posisi yo jane nggak berbagi sedikit ya Pak Roy ya. Tapi dituntut oke karena kayak admin iki kan oke keluhan. Iya, ya saya dari itu juga dari teman-teman. Dari teman-teman. Tapi bahan konten kita entah ini menarik entah enggak, entah ini manfaat atau enggak, entah ini kanggo gaya atau enggak. Tapi kita berusaha menjawab. Itu ya? Oke. Gitu tentunya sudah selesai guys. See you next again dan tentunya sampai jumpa di next video ya. Salam lestari, matur nuwun, selamat siang.